Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Iya, kemarin seorang bapak datang yang bercerita tentang bahwa saat lamaran anak angkatnya, sepulang menyampaikan lamaran pada pihak perempuan, di jalan melihat ada sepasang kekasih yang motornya zigzag dalam kecepatan tinggi, kemudian standing diangkat, dan kemudian terjatuh, motornya terpental, badannya membentur tiang lampu PJU. Dan tentunya saya tidak akan dulu hanya percaya pada satu orang, karena ini menyangkut hal yang fundamental, hal yang secara kemanusiaan saya berusaha untuk menyajikan data-data yang objektif agar bermanfaat bagi semua pihak, bukan hanya bermanfaat bagi para terpidana, tapi bermanfaat juga bagi para penyidik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Paling utama saya menyampaikan di sini, saya melakukan ini setulus hati, tanpa tendensi dan tanpa keinginan apapun. Tentunya banyak tantangan dan rintangan yang saya lewati. Salah satu bukti tantangannya adalah harus mendapat 2 laporan polisi, baik di Polda Jabar maupun Polda Metro Jaya. Tentunya ini adalah merupakan dinamika bagi upaya mengungkap sebuah peristiwa yang sudah lama terpendam dan sudah berkekuatan hukum tetap, bukanlah persoalan yang mudah. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Kapolda Jabar yang terbuka bagi masyarakat luas untuk memberikan masukan agar Polri, jajaran penyidik mendapat data-data yang objektif yang bisa dipertanggungjawabkan baik formil maupun material. Dan seluruh data-data itu pada akhirnya akan bisa mengungkap kebenaran yang terjadi pada peristiwa meninggalnya Eki dan Vina tahun 2016, tepatnya tanggal 27 Agustus sekitar jam 10 atau jam 11 malam, karena kita tidak bisa memperkirakan jam berapa itu sebenarnya terjadi. Dan ucapan ini merupakan rangkaian dari rasa syukur saya sebagai warga masyarakat biasa yang hari ini berstatus sebagai petani dan dari sisi politik anggota DPR RI terpilih. Dan mungkin hari ini juga ada amanah yang akan diberikan pada saya untuk menjaga seluruh keinginan masyarakat Jawa Barat. Tetapi semuanya terpisah dari masalah ini. Dan hari ini saya akan bicara dengan yang bertunangannya. Kalau kemarin bicara sama bapaknya, sekarang bicara sama anaknya. Nah, sini dong. Wah, itu udah salam. Udah kawin belum sekarang? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Kamu asli Bekasi ya? Iya, Bekasi. Oh, karena kan anak angkat ya. Iya. Kalau anak angkat Bekasi, kalau bapaknya kan Cirebon ya? Bapaknya Cirebon. Kalau bapak kandung Purworejo. Enggak, bapak Oh, iya. angkat. Iya, Cirebon. Bapak siapa sih nama bapaknya? Bapak angkat. Heeh. Ismail, Muhammad Ismail. Muhammad Ismail. Tapi sudah kayak bapak sendiri. Iya, alhamdulillah. Diurusnya sejak kapan? Udah lama sih. Udah lama. Udah sejak lama. Sejak kapan lamanya? Tahun Dari usia berapa diurus sama bapak? usia Sini duduk. Ya. Dari usia berapa? usia 16 tahun. Usia 16 tahun. Bapaknya yang aslinya kemana? Masih ada. 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 Kenapa harus punya bapak angkat sedangkan bapak asli punya? Apa ya? Ya namanya ya pengen punya bapak angkat aja gitu. Ceritanya gimana? Kan sudah punya bapak asli, punya ibu Iya. asli. Kok bisa jadi punya bapak angkat sih? Waktu itu
Saya kan waktu lagi nganggur, Nganggur. ya ditolong sama Bapak Ismail. Tahun berapa nganggur tuh? Tahun 2012. 2012. Usia berapa waktu itu? Usia 22 atau 23 ya. 22 atau 23. 2012. Sekarang 2024. Berarti sudah 12 tahun. Usianya berapa? Usianya 31, jalan 31. 3. Enggak, dong. Kalau waktu itu 12 apa namanya? Kalau begitu 22 tambah 12. Berarti 34. Iya. 34. Sekarang usianya berapa sih? Saya jalan 34. Oh iya, iya benar. Kenapa sih kamu? Oh, sekarang itu penting angka-angka itu karena akan membuat orang meragukan apa yang disampaikan. Gitu. Nama lengkap siapa? Purnomo, Tempat tanggal lahir? Jakarta, 5 Agustus 92. Nama ayah? Kandung? Saronto. Siapa? Saronto. Saronto. Nama ibu kandung? Suparmi. Nama kakek dari ayah? Saya nggak tahu, lupa. Parah. Bener kan omongan saya? Bangsa Indonesia sudah nggak tahu leluhurnya siapa? Nggak percaya. Nama kakek dari ibu? Nggak tahu. Nenek dari ibu? Nggak tahu. Buyut dari ibu? Nggak tahu. Kamu keturunan dari mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Ini Boyolali. Boyolali. Kita harus tahu leluhur kita siapa. Nggak pernah ini. Apa Orang tua nggak Cina itu tahu leluhurnya, orang Arab itu tahu leluhurnya, orang Amerika diperiksa gennya, DNA-nya, tahu dia leluhurnya. Mereka pakai teknologi, DNA-nya diperiksa, pakai teknologi. Nah kalau kita kan mahal periksa DNA, Iya. hampir 30 jutaan tuh, ya kan? Kuburannya tanya, kuburan kakeknya di mana, neneknya di mana, buyutnya di mana? Ada masih kuburannya mah di Boyolali. Oh iya, harus tahu dong. Udah punya istri sekarang? Alhamdulillah belum. Kamu kenapa sih nggak kawin-kawin? Nggak ngerti saya. Muka ganteng, kerjaan punya nggak? Alhamdulillah punya. Upahnya upah Bekasi kan? Makasih. 5,2 juta kan? Enggak, itu enggak UMR. Pakai apa upahnya? Saya harian. Harian, oke. Sehari berapa? Sehari 208.500. Lebih gede dari upah kamu gimana sih? Ya kan kalau libur ini nggak dibayar. Oh iya, tapi kan Harian. sebulan kamu bisa kerja 20 hari. Itu hari bisa. Ya berarti kan sebulan 5 juta dong. Iya. Ya kan? Aku ngitungnya bisa. Bujangan 5 juta duitnya pakai apa? Duitnya sebagian kasih orang tua, terus sebagian lagi buat kasih anak yatim, fakir miskin. Kadang kalau orang yang nggak mampu saya kasih. Keren. Orang Top. sakit pun juga saya bantu. Bagus, kamu sudah melebihi pemimpin. Tidak punya anggaran aja kamu ngebagi, luar biasa. Orang tua yang mana yang dikasih? Yang asli apa yang angkat? Yang kandung Yang kandung. Yang angkat suka dikasih nggak? kasih kadang-kadang. Lumayan lah. Apa yang membuat kamu tidak menikah sampai usia 34? Apa ya, kalau urusan jodoh itu mungkin di tangan Allah ya. Jodoh bener di tangan Allah. Aku mau cuma nanya penyebabnya apa kamu usia segini tidak menikah. Penyebabnya ya Kalau si Made kan sudah jelas, ya tidak normal. Si Made jelas gitu loh. Pertama tidak normal, kedua duitnya tidak cukup, udah jelas dia kalau si Made. Ya kan? Kalau si Ndot nih, ya kan? Pengen kawin lagi, tapi duitnya nggak cukup. Ntar dulu, saya dulu lah. Iya, kamu dulu. Kan nyelonong aja ya. Iya, nyelonong aja lo, sama-sama Bekasi nyelonong aja. Apa yang membuat menikah susah? Pertama, apa ya, kalau saya sih orangnya nerima apa adanya, tapi terkadang dari pihak wanitanya itu masih menuntut aja gitu. Wanita nuntut apa sih sama laki-laki? Serius banget saya nanya. Ya ini ya, kadang saya datang ke pihak wanita. Ya namanya ini kan saya pengen coba ya. Saya itu misalkan pengen ke rumah wanita itu apa, dengan sederhana lah gitu. Dia menerima saya apa adanya apa enggak gitu. Akhirnya di awal sih mungkin iya, tapi geran dia tahu saya bagaimana ya udah. Tapi kan wanita yang nerima gaji 4 juta per bulan banyak. Kan saya kan kagak bilang apa nominal gaji gitu. Oh, Yang jadi penting- kamu pengen wanita itu nerima kamu apa adanya. Iya. Walaupun kamu tidak punya penghasilan dia tetap nerima. Iya. Ya perempuan nerima laki apa adanya walaupun tidak berpenghasilan. Mana ada.
Kamu gimana sih, sandiwaranya jangan terlalu kebangetan dong. Ini emang zaman dongeng Kiai Balap di Bogor. Ya kan? Pura-pura jadi miskin, nyari jodoh, kemudian dapat perempuan cantik banget. Itu kan di alam dongeng. Om, kira-kira ada nggak perempuan? Lu punya anak, Om? Kan lu Bekasi gua ngomong ya. Ya kan, gua pakai gaya Bekasi, Jawa Barat ada Bekasinya, ada guanya. Ya kan? Lu punya anak perempuan, mau nggak sama laki-laki nganggur? Enggak, Pak. Yang bener lo ngomong. Yang real aja, Pak. Sesuai fakta, butuh uang semuanya. Butuh uang. Ya kan, tapi kan kita Bang nggak tahu ke depannya bagaimana gitu. Kan ke depan harus pakai uang. Ya kan, yang ngasih rezeki itu Allah. Iya, tetap kan harus pakai uang. Iya. Lo gimana sih? Pusing juga gue. Ya, mana ada perempuan nerima laki-laki nggak ada kerjaan mau kawin? Nggak akan ada. Lu jangan ngimpi deh cari jodoh yang real-real aja. Ngomong sama cewek, lu punya gaji sebulan sekitar 5 juta. Udah ngomong segitu aja. Ngapain lu? Saya tidak punya apa-apa. Oh, kamu ingin mencintai aku sepenuh hati, sepenuh endut loh. Gimana kalau ceweknya sakit, yang biayain siapa? Saya. Ya iya. Kamu tuh yang realistis, jangan terlalu idealis. Gimana? Ya susah cari lilis. Ya kan dapat. Kamu ingin mengembara, ya udah lu pura-pura gila cari jodoh, ada yang mau nggak kira-kira? Ya kagak ada. Ya makanya. Atau lu telanjang bulat cari jodoh, ada yang mau nggak? Kagak ada, mau deh. Gitu. Jika kamu ingin mendapat cinta sejati, cinta itu nanti berjalan seiring dengan hidup. Ada yang cinta sejati bubar, ada. Jangan nyindir gue lu. Ya kan? Iya, ini orang mimpi, Bos. Iya, Pak. Kamu keburu jadi odol, tau nggak? Ngasih anak yatim bagus, ngasih orang miskin bagus, itu keren. Tapi kamu nikah, nanti punya anak, dikasih uang, dikasih pendidikan, dikasih gizi yang cukup, jauh lebih bagus. Gitu. Mau nggak sama Bi Eroh tuh di belakang ada? Nah, saya nanya dulu, ini mau kawin umur berapa? Ini sebagai warga Jawa Barat, ini kamu jangan terlalu tua. Kamu kan warga Jabar kan? Iya. Ya kan? Kelurahan apa? Karangsatria. Oh ya, ke Kota Bekasi kamu ya? Kabupaten. Kabupaten. Oh, Karangsatria. Satria. Ya lo orang Bekasi lo, DPR-nya gue. Iya emang. Gue kan DPR-nya kan. Kamu milih nggak kemarin? Pilih dong. Milih sopo? Deddy Mulyadi. Oh, yang beneran lo bilang sekarang bohong. Partai apa? Beneran. Partai apa? Gerindra. Oh, nomor berapa saya? Nomor berapa? Yang bener. Bener. Ya udah, lo tahu dari gue dari mana? Itu dari sosmed. Oh, sosmed. Oke. Mau kawin nggak? Mau dong. Gue jadi saksinya. Mau. Sok, salaman. Kapan? Gue yang lamarin. Dulu kan lo ngelamar ke Cirebon gagal. Nanti gue yang lamar. Kalau ada jodohnya. Hah? Kalau ada jodohnya. Jodoh pasti ada kalau ada niat. Kamu gimana sih? Allah itu akan mengabulkan seiring dengan usaha kita. Kamu ngunci diri di kamar, nggak keluar-keluar dapat jodoh nggak seumur hidup? Kagak. Ya makanya gimana? Bisa aja terjadi, tapi kalau ada sesuatu yang di luar nalar kita, itu spiritual, susah. Kita kan manusia normal, material, bukan manusia yang punya tingkatan kedekatan pada ilahiyah dengan tingkat yang tinggi, kan bukan. Nih, sekarang punya calon nggak lo? Alhamdulillah belum. Sama sekali. Lu di tempat kerjaan nggak dapet cewek? Orang laki semua Ya tetangga nggak punya. punya. Nah, terus ada yang cantik nggak? Cantik. Cantik ya sedang sih. Ada yang disukai? Gak ada. Tetangga desa nggak ada? Agak ada kampung, tanda kampung. Di pinggir jalan lu nggak nemu selama kerja pakai motor? Gak nemu. Masa ya neng sini gitu, nggak mungkin ya. Ya harus ada keberanian dong laki-lakinya. Mau nggak sama mantan si Made? Udah, mau cari jodoh? Mau. Nanti kalau udah deket-deket jodoh, gue yang lamarin deh. Iya boleh, makasih. Oh iya dong. Lu dulu ngelamar kemana? Pernah? Lu berapa kali ngelamar? Cirebon, Semarang,
sama Ujung Kulon. Lu Tiga. lu ketiga kali ngelamar, tiga-tiganya gagal. Gagal. Ya Allah ya Robi. Rezeki. Ada makhluk di dunia ini yang begini. Oke, yang pertama udah kita jangan dulu Cirebon dulu deh. Kita mulai dari Ujung Kulon dulu. Lu orang Banten lu lamar. Iya. Orang mana? Kampungnya saya sih lupa, nggak tahu. Desa? Lagi desa, orang saya dikenalin sama bapak angkat. Dikenalin sama siapa, cewek? Itu apa bapak angkat saya dikenalin. Jadi kenalin ceweknya orang mana? Banten. Orang Banten. Bantennya mana? Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak. Pandeglang. Orang Pandeglang jauh loh. Iya jauh. Kamu ke kampung berarti kan? Iya. Ke kampungnya. Dikenalinnya di Bekasi. Saya ke sono. Enggak, dikenalin ceweknya di mana? Oh iya. Di Bekasi. Di ceweknya lagi main Iya. di Bekasi. Apalagi nginep di saudaranya. Lagi main. Namanya siapa? Namanya ada apa? Lu gak banyak rahasia sih. Lu sama gue jangan banyak rahasia. Ada. Katanya nganggap babe. Katanya nganggap babe. Iya. Oke, kalau nganggap babe, siapa nama ceweknya? Waktu itu namanya si Rizka. Waktu itu emang sekarang ganti nama. Kagak, masih tetap namanya. Namanya Rizka. Iya. Kamu ke sana Sana. naik mobil. Pakai motor. Angkot. dari Bekasi naik apa? Naik itu bis Prima Jasa Sampai sampai Serang. Serang. Dari Serang Serang itu kita apa nginep dulu di hotel karena kemalaman. punya duit lu nginep di hotel. Alhamdulillah. bisa Melati ya? gajian. Enggak lah, 300 ya? kagak. Berapa? Pego. Lebih murah loh. Budgetnya Melati loh. nggak tahu. Ya namanya. udah, nginep di hotel 50. Terus nyampe lah ke sana naik mobil lagi. Enggak, itu tuh juga sempat ketipu sama tukang angkot. Katanya dari Serang ke sono mahal katanya. Nah, terus Kemarin dia minta 1 juta. Lah, mahal banget 1 juta. Akhirnya ya udah, akhirnya naik Grab tuh. Akhirnya naik Grab. Kata Grabnya ini saya kalau malam zaman itu belum ada Grab loh. kan ini. Oh, udah jam sini ya? Bukan 2016 lupa. Bukan. Tahun berapa itu? Kemarin 2022. 2022 ya udah zaman Grab. Lo udah naik Grab, Iya. nyampe lah. Tapi kalau malam dia nggak berani. Makanya saya nginep dulu di hotel. Nginep dulu, akhirnya paginya naik Grab. Naik Grab. Nyampe lah ke sana. Lo Alhamdulillah bayar nyampe. Grab berapa? Waktu itu saya nyewa Berapa? 800. 800.000. Iya. Wah, lu daripada gitu mah ngerental mobil dari rumah. Ya kan di situ saya juga jalan-jalan dulu sama dia biasa. Ya iya, ngerental mobil. Oke, nyampe lah ke sana. Iya. Ketemulah ada di rumahnya. Alhamdulillah ada. Jalan-jalan di mobil sama siapa? Ya sama dianya sama itu. Katanya kamu ke rumahnya. Ya ke ketemunya rumahnya. Terus pakai naik Grab. Dia naik Grab. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Sama dia juga ngajak dia. Artinya Grabnya tuh sewa sehari. Sehari. Oke. Ngelamar di sana. Apa? Iya ngelamar. Ibunya ada, Punya orang tuanya masih bapaknya ada. Masih ada. Pakai cincin kawin, dipakai cincin tunangan berapa gram? Waktu itu belum pakai cincin. Tadinya sih orang Pakai kawat. apanya? Itunya ngelamarnya tunangannya. Pakai kawat apa tali rapia loh? Ya udah tunangan ngejadiin. Ya. Apa tanda tunangannya? Taruh tunangannya ya sebatas apa ya? Awal sih pengen beliin emas ya, pengen pakein emas tapi apa di satu sisi juga pas dia makin kesini ya gitu. Ya bukan kan lo tunangan. Tunangan Tunangan. di mana-mana ketukar cincin. Enggak, namanya kan ya waktu itu belum sempat pasang cincin. Tapi udah ngejadiin. Udah, Tapi nggak pasang cincin. Iya. Duit kasih nggak? duit enggak belum. Itu yang bubar. Tunangan nggak ngasih apa-apa. Ya bubar dong keluarga laki-lakinya. Ketawa. Emang lu kacau lu laki-laki. Nah, udah. Jadian lah. Iya, itu dia. Akhirnya jalan-jalan Yang jalan tuh. sama cewek seharian. Dipegang nggak tangannya? Kan belum muhrim. Ya udah, bagus kamu. Nggak kayak si Made. Udah, habis itu kamu pulang. Pulang. Terus ngejadiinnya gimana sampai batal? Ya dia sih ya biasa namanya kan LDR ya. Mm-mm. Ya dia ternyata dia punya lagi. Terus
Ya udah. Dia sama kawin sama orang. Sampai sekarang malah dia putus sama. Ya itu lagi. Iya. Ya balikin lagi loh. Gua kawinin. Mau? Kenapa? Enggak. Enggak kenapa? Ya orang udah putus mah balik lagi. Oh, udah putus balik lagi. Kamu nggak mau balik lagi? Oke, karena dia punya pacar lagi, akhirnya kamu putusin, dia putusin. Iya. Kamu yang putusin apa dia yang putusin? Saya lah udah. Putusin? Enggak, awalnya dia terus baru saya. Oh, maksudnya gimana sih? Yang putusinnya kamu apa dia? Kalau Sarah itu sih saya. Yang mutusin. Terus dia ngapain? Ya dia ya udah. Dia dulu yang ngomong putus, kamu dulu yang ngomong putus. Saya. Oh ya oke. Yang kedua, lu tunangan lagi sama siapa? Itu berarti tahun 2022. Mas Semarang. Orang Semarang. Iya. Kamu ke sana ke Semarang. Iya. Naik bis, Naik bis, ngecer. ngecer lagi. Ngecer lah, kan ngecer. Nyampe lah Semarang. Semarang alhamdulillah. Tahun berapa itu? 2023 bulan Juli. Yang bener ini yang Semarang dulu. Yang terakhir Semarang apa Pandeglang? Semarang. Oke, bener. Oh, bener tuh. 2023 masih baru dong. Baru. Tunangan. Namanya siapa? Namanya Elsa. Elsa. Tadi yang tadi Rizka. Rizka Elsa. Oke. Semua. Yang Semarang tunangan. Jadi tunangannya jadi. Pakai cincin. Pakai cincin terus bawain mukena sajadah. Lu kawinan apa tunangan? Nah kan sebagai ini Oh iya, oke. Keren banget. Cincinnya berapa gram? yang enggak terlalu berat sih. Aduh, 50? Kagak kalau gitu keberatan. 10. Yang penting buat ngiket aja. 10? Enggak, 5? satu paling. 1 gram? Lu pelit amat nggak cewek 1 gram? Ya kan ya namanya juga udah pengalaman ya. Takutnya Itu gitu mah lagi. lu mah hitung-hitungan sama cewek teh sih? Kagak. Oh kagak. hitungan. Oke. Tunangan diselipin gini. Iya. Oke. Terus beli cincinnya di mana? Sini Bekasi. Bekasi. Toko emas apa? Siapa ya? Tahu lupa saya. Yang beli cincin siapa? Saya. Sendiri langsung. Masa mah tokonya lupa? Ya kan saya ini kagak masa saya gini ganggu. Ya harus apalah tuh toko emas. Nanti kalau saya ajakin toko emasnya kamu mau? Mau. Masih ingat toko emasnya di mana? Masih sih kayaknya. Masih. Ya kan? Pakai surat kan? Pakai. Oke. Berapa gram? 1 Berapa karat? karat. Saya mah kurang tahu mas yang penting mas beli mas segini sih. Berapa duit? Waktu itu sih berapa 500. Ya udah. Berarti paling rendah kan untuk kacau. Ya cukup lah 500 mah. Iya, alhamdulillah. Oke, kenapa putus? Putus dari pihak itu pertama sih awalnya setuju ya. Kan namanya apa ya? Dia kan orang tua udah pisah ya. Oke. Saya sono ketemu sama ibunya doang, bapaknya belum. Nah, dari itu pas mau pingin diresmiin tuh ajak keluarga yang kedua kan. Akhirnya orang tua lakinya nggak setuju. Orang tua dari itu ayahnya gitu. Ada kejauhan. Padahal Semarang Bekasi kan nggak terlalu jauh. Ya udah akhirnya mau gimana lagi. Dia akhirnya ikutin apa kata orang tua ya. Oke, nggak jadi, batal lagi. Batal. Yang pertama, yang paling pertama lu lamar siapa? Yeni, Orang mana? Cirebon. Yeni. Orang Cirebon. Cirebonnya mana? Itu Batu Belah. Batu Belah. Umur berapa tuh Yeni? Umur berapa ya? Ya udah, lu ketemu di Yeni di mana? Tempat itu teman kerja Di Mayora. Oh, kamu pernah kerja di Mayora? Pernah. Yeni kerja di Mayora juga? Iya. Ketemu di situ. Iya. Akhirnya kamu lamar. Lamar. Oke. Ngelamar sama siapa? Itu bapak angkat Naik apa? motor. Naik motor? Iya. Dari Bekasi ke sana naik motor? Motor itu habis pulang kerja itu. Motor apa? Vario. Masih ada nggak motornya? Wah, udah hilang. Kemana? Tahu diambil orang. Ada yang nyuri? Iya. Di mana? Itu di apa? Supermarket. Di Bekasi. Kasih. Lapor polisi? Udah, tapi ya gitu cuma laporan doang. Ya, tapi kamu lapor polisi kan? Lapor. Polisi mana kamu lapor? Tambun. Polsek Tambun? Iya. Tambun Utara? Lapor sih udah, tapi gitu doang udah. Ya udah, yang namanya lapor gini-gini doang, di mana-mana juga begitu. Ya, kali gitu diurus. Oh iya. Cari motornya. Oh iya, susah lah nyuri motor murah ini lah. Nah, kamu ngelamar. Iya. Jam berapa kamu berangkat dari Bekasi? Berangkat dari sono Jumat. Jumat. Iya. Sore.
Sore. Tanggal berapa itu Jumat? Tanggal 26 Benar. 26 apa? Agustus Tahun? 2016. Benar. Oke, 26 Agustus. Berangkat sore. Sore. Berdua. Kamu yang bawa. Iya. Bapaknya bonceng, Pak Ismailnya. Iya. Suet. Jam berapa dari rumah? Dari rumah itu sekitar jam 9 malam. 9 malam. Nyampe Cirebonnya berapa? Pagi. Pagi. Iya. Berhenti jalannya. Berhenti. Sebenarnya bisa nyampe 4 jam kan? Iya. Dia berhenti jalan lagi pagi. Nginep di mana sana? Waktu itu di hotel. Kamu nggak punya perencanaan sih hidupnya? Kenapa nggak berangkat pagi, sore baru nginep di hotel? Liur aing mah kusiapa mah. Nyampe lah ke hotel. Hotel mana kamu? Hotel apa? Permata Hijau. Permata Hijau. Oke. Hotel Permata Hijau. Kamu Hotel Permata Hijau ya? Di Hotel Permata Hijau. Kamu nginep di situ. Iya. Di Hotel Permata Hijau. Nah, kemudian berangkat lagi ke ngelamar jam berapa? Itu sore. Sore jam Sekitar habis asar kayaknya. habis asar. Iya. Nyampe lah Sampai di rumahnya Yeni. di, Alamat rumahnya di Watu Belah. desa Desa Watu Belah. RT. Artinya saya nggak tahu. Sekarang Yeni masih ada. Masih Udah punya suami. belum. Udah jadian deh. Malah dia berharap bisa balik sama saya.